saya laporkan ke Polres Samosir. Dugaan maladministrasi. Oh, kalau laporan pidananya, tidak pidana maladministrasi ini yang dilaporkan siapa? Bupati Samosir. Bupati Samosir. Pembebasan lahan Waterfront City tahun 2023 ternyata masih menyisakan sejumlah masalah sampai saat ini karena diduga terjadi maladministrasi. Akibat permasalahan tersebut, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom dilaporkan ke Polres Samosir terkait dugaan maladministrasi dalam proses pembayaran ganti rugi lahan pembangunan Waterfront City Pangururan. Pada laporan tersebut tercatat Bupati Samosir pada kepanitiaan pembebasan tanah bertindak sebagai pengarah tim pelaksana kegiatan pengadaan tanah Kabupaten Samosir anggaran 2022, sedangkan sebagai ketua tim adalah asisten 1 Pemkab Samosir. Selamat pagi, saya Fernando Stanggang, Green Beta TV. Hari ini kita ada di kantor pengacara Martua Hendrik Sialagan, salah satu pengacara yang ada di Kabupaten Samosir. Dan hari ini kita akan berbincang tentang sebuah permasalahan tanah, tepatnya di objek yang saat ini sudah sangat viral, yaitu Waterfront City, sebuah lokasi yang baru yang banyak sekali dikunjungi. Tetapi di balik kesuksesan, di balik banyaknya atau viralnya lokasi wisata, destinasi wisata yang baru ini, ternyata masih tersisa persoalan pembebasan lahan di sana. Nah, bagaimana bentuknya, bagaimana persoalannya? Langsung saja akan kita konfirmasi kepada pengacara Martua Hendrik Sialagan dan juga dengan Ibu Masdi Simbolon selaku pihak yang dirugikan dan melakukan gugatan pengadilan negeri maupun ke kepolisian Samosir dengan tindakan dugaan tindakan pidana maladministrasi. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, Horas Pak Martua Sialagan. Horas Bang Fernando. Sehat? Sehat Bang. Puji Tuhan. Horas itu Masdi Simbolon. Sehat itu? Sehat. Baik. Nah, langsung saja ini Pak Martua Sialagan, kalau boleh tahu nih, apa sih yang menjadi persoalan utama daripada yang disampaikan oleh Ibu Masdi Simbolon terkait persoalan pembebasan lahan untuk Waterfront City di Kecamatan Pangururan? Silakan. Ya, terima kasih Bang Fernando Sitanggang dan rekan pers. Sedikit saya perkenalkan dulu diri saya. Saya selaku kuasa hukum dari Ibu Masdi Simbolon. Iya. Yang mana Ibu Masdi ini adalah adalah langsung ahli waris dari almarhum Anggiat Simbolon. Baik. Yang mana di bulan Desember, tepatnya di tanggal 26 Desember tahun 2026. Iya. Tahun 2022, klien saya ini sudah mengajukan langsung kepada panitia pengadaan tanah Waterfront City tahun anggaran 2022 dengan sanggahan nomor persil 5 nomor peta 1, yang mana panitia pengadaan tanah telah menetapkan bahwasanya yang persil nomor 5 ditetapkan oleh panitia atas nama Effendi Siole. Penetapan tersebut masih dalam 14 hari dan saya sudah mengajukan sanggahan ke panitia supaya jangan dibayarkan. Nah, faktanya di tahun 2022 itu tidak dibayarkan. Kemudian dengan berdasarkan hukum, klien saya mengajukan gugatan ke Perdata, ke Pengadilan Negeri Balige, yang mana kami menarik tergugat ini antara lain Effendi Siole dan kawan-kawan, kemudian menarik Bupati Samosir, CQ Ketua Pengadaan Tanah. Kenapa kita tarik pemerintah atau Bupati, CQ Ketua Pengadaan Tanah, supaya tunduk dan patuh nantinya terhadap putusan. Siapapun nanti yang dimenangkan oleh pengadilan, baik hakim yang mengadili perkara ini, ya silahkan, tapi dengan syarat dengan yang diatur dalam KUHAP, harus secara putusan inkrah, kira-kira begitu. Sedikit kronologisnya Bang Fernando. Kemudian di pertengahan tahun 2023, sekitar bulan Oktober, sebelum adanya event Aquabike Jet Ski yang dilangsungkan di Waterfront City tersebut, kita dengar informasinya bahwasanya
panitia pengadaan tanah Waterfront City telah membayarkan kepada Effendi Soleh, yang mana ini gugatan masih dalam proses. Apa dasar pemerintah ketika itu membayarkan kepada Effendi Soleh? Setelah kita dapat informasi itu sudah dibayarkan sekitar kurang lebih 1 hektar, kemudian kami dengan klien saya langsung konfirmasi langsung kepada Ketua Pengadaan Tanah, yaitu Pak Asisten 1, Pak Tunggul Sitanggang, Pak Tunggul Sinaga, yang mana saya langsung bertemu dengan beliau. Beliau mengatakan bahwasanya sudah dibayarkan kepada yang bersangkutan dengan dasar surat pernyataan Effendi Soleh yang secara sepihak, yang pada intinya Bang Fernando, apabila nantinya menang Masdi Boru Simbolon, yaitu klien saya, maka akan dikembalikan uang tersebut. Nah, hal yang itu menjadi konyol. Tidak ada dasar hukum yang bisa membuktikan Ketua Pengadaan Tanah ini bahwa itu sepatutnya dibayarkan berdasarkan aturan, kira-kira begitu. Sepengetahuan Pak Martua Silagan, secara hukum apakah bisa uang dibayarkan dulu sebelum inkrah dan tidak ada gugatan lagi yang lain, dan apakah bisa uang dititipkan seperti model seperti itu? Ini secara hukum ya, berbicara hukum nih ya Bang Fernando. Negara kan hadir ini sebagai penyelenggara, kemudian sebagai regulator. Negara membuat undang-undang, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, yang mana Undang-Undang Nomor 2 ini diatur di situ mulai dari penetapan ganti ruginya, kemudian pengumumannya, kemudian sampai dengan dilakukannya pembayaran ganti kerugian dan penitipan ganti kerugian. Nah, setelah negara membuat ini, kemudian Mahkamah Agung membuat lagi Bang peraturannya, yaitu peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Perma nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran sanggahan pertama. Kemudian tata cara penitipan uang ganti rugi ini dititipkan ke pengadilan. Nah, selanjutnya setelah ada peraturan Mahkamah Agung itu, kemudian Presiden membuat lagi peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 66 tahun 2020, yang mana diatur di situ sama halnya tadi di Undang-Undang Nomor 2 itu tentang pengadaan tanah juga Bang, untuk proyek strategis ya, KSPN ya. Nah, itu diatur mulai bagaimana cara membayarkannya, apakah ada alas haknya, kemudian ada ditentukan oleh Kepala Badan Pertanahan. Nah, sehingga berdasarkan hal-hal itu tadi sama dikeluarkan desa surat keterangan tanah, maka panitia bisa membayarkan itu. Namun faktanya yang kita dapat dari keterangan oleh asisten selaku Ketua Pengadaan Tanah tidak berdasarkan hukum yang saya sampaikan tadi. Nah, setelah sudah ada peraturan Presiden itu tadi, kemudian pemerintah membuat peraturan pemerintah. Kalau nggak salah di izin nih Bang ya, bisa saya bacakan ya. Lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang pada pasal 94. Intinya saja saya sampaikan bahwa dalam hal objek pengadaan tanah masih dipersengketakan kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 3 huruf D angka 2. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang menuntut, yaitu klien saya, atau menuntut kepemilikan atau mengajukan gugatan ke pengadilan atau melaksanakan perdamaian. Nah, selanjutnya ada poin lagi yang menunjukkan dapat menunjukkan nomor register perkara. Uang ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri tidak dapat dibayarkan pihak manapun sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap inkrah. Baik. Nah, ketika uang dibayarkan kepada pihak Effendi Soleh dan mengatakan bahwa bila klien Bapak Masdi Simbolon menang di Mahkamah Agung, uang itu akan dikembalikan. Apakah itu menurut Anda sebuah keganjilan? Kalau menurut saya, karena selaku pengacara, ya itu melanggar hukum. Tidak ada dasar hukum. Yang kuat. Itu kan surat pernyataan itu Bang Fernando. Hanya berlaskan surat pernyataan. Kalau misalnya klien saya membuat surat pernyataan bahwa kantor bupati itu milik opungnya, dapatkah panitia pengadaan tanah membayarkan itu?
Nah, kenapa negara hadir membuatkan undang-undang, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Presiden mengeluarkan, kemudian peraturan pemerintah, supaya ada tata caranya, sehingga Ketua Pengadaan Tanah ini, baik Bupati Samosir Ketua Pengadaan Tanah, supaya mempunyai prinsip kehati-hatian itu tadi, supaya jangan salah ini diberikan kepada siapa. Ya klien saya juga, kalau misalnya pengadilan menentukan bahwa itu adalah milik dari si A atau si B, ya silahkan. Tapi dengan syarat Bang Fernando, tunggu putusan inkrah dulu ya. Bagaimana pula kalau misalkan Ibu Masdi Simbolon menang, apakah bisa dijamin uang itu kembali? Nah, itu surat pernyataan sepihak ya. Kita nggak akan menjamin siapa. Tapi saya yakin ya kalau misalnya nanti klien saya ini menang, ya ini panitia-panitia ini harus diminta pertanggungjawaban hukum. Berarti ada kelebihan bayar atau double bayar ini. Berarti ada kerugian negara. Kerugian negara ya. Nanti mungkin 2 kali negara membayar ya. Benar, Bang. Baik. Sedikit saya terangkan lagi, saya pertegas. Kalau yang saya pahami ya, kita lah menggugah ini ya Bang ya. Karena mungkin berbeda perspektif hukum dari orang-orang, tapi kalau saya baca ini perbuatan ini sebenarnya para ketua pengadaan tanah ini dan secara hierarkinya lebih cenderung dia maladministrasi sebenarnya Bang Fernando. Kita tahu maladministrasi itu ya perilaku yang melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian perilaku melakukan wewenang di luar dari kemampuan wewenangnya. Kemudian melanggar ketertiban, aturan yang sudah diatur di dalam peraturan yang berlaku di Indonesia itu tadi. Termasuklah peraturan yang saya sampaikan itu tadi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Seterusnya secara hierarki sampai di peraturan pemerintah itu tadi. Mereka tidak mengindahkan itu, Bang Fernando. Baik. Lebih cenderung ya klien saya dilihat sebelah mata. Semua sama di mata hukum. Kekuasaan juga ada waktunya. Tapi kalau yang namanya pidana, ya mau kekuasaan apa segala macam, kalau sudah terbukti, ya dia akan menerima hukuman sanksi hukum ya. Sanksi hukum. Baik. Tadi Anda mengatakan ada Persil nomor 5. Sejak kapan itu disanggah sehingga harusnya uang itu belum bisa dibayarkan? Persil nomor 5 atas nama Effendi Syihole dan kawan-kawan itu ditetapkan di Desember. Ya, di tahun 2022. Nah, kemudian klien saya menyanggah itu. Itu tidak dibayarkan panitia. Artinya, pada faktanya pada tahun 2022, panitia pengadaan tanahnya tidak tetap menjalankan peraturan itu tadi. Yang saya terangkan tadi, undang-undang itu tadi. Tapi faktanya di bulan Oktober, dengan berlangsungnya proses hukum ini tadi, di bulan Oktober sebelum ada event, ternyata panitia pengadaan tanah sudah membayarkan ganti rugi itu. Ini masih dalam berperkara loh, Bang. Itulah yang tadi dasar hukumnya yang masih belum terang itu ya? Iya, kan ini belum inkrah ini. Hanya karena berasaskan surat pernyataan saja? Iya, hanya berdasarkan surat pernyataan tanpa dasar hukum yang kuat. Sementara aturan sudah mengatur, ini pemerintah harus membuat ini tatatannya. Kalau yang berperkara jangan dulu dibayarkan. Nah ternyata faktanya dibayar loh, Bang. Nah, ini menjadi persoalan dan kekecewaan kita. Baik, di luar daripada persoalan Persil 5 yang masih disanggah, yang masih dilakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Baligi, apakah ada persil yang lain yang sebenarnya sudah sah milik Ito ini dan milik Ibu Masdi Simbolon dan tapi belum dibayarkan oleh pemerintah kabupaten atau lembaga yang berwenang membayarkannya? Terima kasih Bang Fernando. Menurut dari klien saya, selain dari persil yang dipersoalkan ini, persil nomor 5, ternyata klien saya terdampak tanahnya untuk pengadaan Waterfront City, yang mana nomor persil itu ditetapkan oleh panitia pengadaan persil nomor 4, peta nomor 1. Itu atas nama Masdi Simbolon. Itu sudah sah atas nama beliau ya? Ya, itu ada SKT dikeluarkan oleh Kepala Desa. Nah, kemudian di penetapan itu yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah di bulan Desember, 14 hari pengumuman itu, Bang, tidak ada dilakukan sanggahan oleh pihak lain. Nah, artinya selama batas waktu yang ditentukan 14 hari itu kan tidak ada yang menyanggah, artinya kan berlanjut. Artinya tidak ada yang merasa keberatan. Nah, tiba-tiba sampai sekarang faktanya
nomor persil 4 itu juga atas nama klien saya tidak dibayar oleh ketua pengadaan tanah Pemkab Samosir. Pemkab Samosir. Kita tahu Bang, tidak ada gugatan yang masuk sekarang. Sah, dan itu tidak dibayarkan. Saya nggak tahu apakah perlakuan ketua pengadaan tanah ini berbeda sama klien saya. Ini yang menjadi persoalan yang kita lihat kan. Baik, apakah ada dugaan Bapak bahwa sebenarnya itu sudah dibayarkan tapi kepada pihak yang lain? Kalau yang kita dapat informasi tidak boleh asal dibayarkan begitu, karena kan harus dilakukan penetapan panitia, kemudian dinilai berapa ini nilai harganya oleh apresial. Nah, setelah sudah ditetapkan nilainya ada oleh apresial, kemudian ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah. Sejumlah berapa kemarin nilai apresialnya? Kurang lebih hitungan M lah. Tapi belum dibayarkan juga. Belum dibayarkan juga. Nah, tetapi pasti belum dibayarkan kepada pihak lain ya? Tidak dibayarkan dengan pihak lain. Sementara yang sudah kita sanggah, kemudian yang sudah kita lakukan gugatan, yang sudah kita laporkan ke Ombudsman, kita laporkan ke Polres, itu dibayar. Itu justru dibayar. Nah, itu yang menjadi persoalan. Baik. Gitu deh Bang. Jadi baik. Harapan kita ya Bupati juga menjadi tanggap dan atensi supaya persil nomor 4 itu dibayarkan juga, biar sama-sama ini juga fair ya. Jangan pilih bulu juga. Artinya tidak ada diskriminatif ya. Tidak ada semua diskriminatif lah. Perlakuan hukum yang sama ya. Iya, perlakuan hukum sama itu tadi yang saya sampaikan itu Pak. Baik, terima kasih. Nah, setelah Januari 23 uang itu dibayarkan, apakah ada upaya hukum dari pihak klien Bapak dan Bapak sendiri sebagai pengacara? Oke. Sebelumnya langsung kan saya konfirmasi, saya pastikan dulu, siapa tahu jadi hoax atau apalah ya. Dan itu sudah dibayarkan. Dan saya langsung ketemu juga sama Pak Asisten dan ketemu juga sama Kepala Desa Pakuman 1, yang mana saya langsung bertemu juga. Ya mereka tidak ada mengeluarkan SKT itu. Nah, upaya saya kemarin setelah saya dapat informasi ternyata sudah benar, saya melaporkan perbuatan mereka ini, Bang Fernando, termasuk Bupati Samosir saya laporkan CQ ke Pengadilan Negeri Balige. Tidak, ke Ombudsman. Oh, ke Ombudsman juga. Ya, Ombudsman kan itu melihat menginvestigasi pelayanan penyelenggara negara, pelayanan publik. Kalau misalnya negara ini atau pemerintah ini tidak melayani masyarakat yang lagi memohonkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya, ya mereka akan menindak itu. Dan laporan saya langsung ke Ombudsman ini Bang. Langsung di Ombudsman ya. Ini ada tanda terima laporan polisi, tanda terima laporannya langsung. Karena biasanya Ombudsman ini kan secara tegas menginvestigasi. Ya, baik. Oke. Nah, selanjutnya upaya saya, kemudian saya laporkan ke Polres Samosir. Dugaan itu tadi Bang, maladministrasi. Ya kita tahu maladministrasi. Oh, berarti ada juga upaya pidananya, laporan pidananya. Iya, karena kan bisa saja mengandung kerugian negara. Kalau nanti klien saya menang, siapa yang diminta pertanggungjawaban hukum? Berikan itu uang itu kepada klien saya yang sesuai dengan. Jadi yang kalau laporan pidananya, tindak pidana maladministrasi ini yang dilaporkan siapa? Bupati Samosir. Bupati Samosir. Yang saya laporkan di Ombudsman Bupati Samosir. Kemudian Wakil Bupati. Kemudian kenapa saya laporkan Bupati? Karena berdasarkan SK Panitia Pengadaan Tanah. Bupati selaku pengarah di dalam pengadaan tanah itu tadi. Oh, ada pengarah dia. Iya. Tidak mungkin pastikan semua atas nama Bupati. Kalau ada pembayaran apa segala macam, ya pastikan ada laporan ke pimpinan. Nah, Bupati juga harus mengetahui ini, menjadi atensi nantinya ke depan kan. Kenapa Bupati kok yang kita tahu Bupati ini kan baik orangnya ya. Ya jangan jadi orang-orang yang di bawahnya merusak nama baik dia. Benar. Begitu sih, Bang Fernando. Benar. Nah, setelah ada laporan pidana tersebut, apa yang saat ini proses hukumnya yang sedang berlangsung di Polres Samosir? Nah, untuk di Polres Samosir itu kan masih dalam disposisi. Kemarin saya koordinasi sama Tipikor. Mereka akan panggil klien saya dulu. Nah, kemudian setelah dalam dipanggil, mungkin yang akan terlapor akan dipanggil. Ya, mudah-mudahan harapan kita sebagai masyarakat, APH atau aparat penegak hukum, baik Polres, baik Kejaksaan, ya ini menjadi atensi persoalan lah. Karena yang saya ketahui, cuman ini yang menjadi persoalan. Ada persoalan lain ini, Bang Fernando. Apa
case yang lain nih. Case yang lain apa itu? Iya, artinya sama-sama dengan menerima ganti rugi. Iya. Tapi ini bukan di Waterfront City ya. Iya. Tapi di Alur Tanah Ponggok. Iya. Itu gimana? Mereka sudah menang. Iya. Nah, kemudian karena saya sebutkan aja lah ya. Iya. Wakil Bupati Samosir juga. Iya. Kemarin melakukan upaya hukum. Iya. Dan uang itu dititipkan ke pengadilan. Oh. Dan sekarang tidak dibayarkan, masih dalam berperkara. Iya. Tidak ada, masih belum ada putusan ingkrah. Artinya harusnya sebuah prosedur hukum itu sama dilakukan dengan prosedur hukum yang ditimpa oleh benar Ibu Masdi sebelum. Iya, karena kita tahu di Alur Tanah Ponggok itu kan anggarannya dari BWS ya. BWS. Badan Balai Wilayah Sungai ya, Sumatera Utara. Iya, betul. Nah, itu yang saya tahu mereka yang menganggarkan itu. Iya. Kebetulan kan Wakil Bupati Samosir, iya, Pak Martua iya, Sitanggang, iya, mengajukan gugatan juga terhadap pemenang itu. Pemenang itu ya. Dan itu nggak dibayar. Tidak dibayar. Nah, yang menjadi persoalan, kenapa klien saya ini kemudian tidak dibayarkan persil nomor 4-nya. Iya. Kemudian yang persil nomor 5 sudah secara hukum diajukan sanggahan, digugat, saya mohonkan supaya dititipkan. Itu ada suratnya di Bang. Iya, ada surat permohonan ya. Supaya dimohonkan dititipkan berdasarkan aturan. Tapi itu mereka nggak indahkan, ada apa? Saya dengar Anda juga mengajukan dua kali surat permohonan untuk penundaan pembayaran itu dan menitipkan ganti rugi ke PN ya? Iya, pertama sekitar di bulan April ya kalau nggak salah ya. Iya. Saya langsung buatkan surat itu, ada tanda terimanya Bang, kepada Ketua Pengadilan Tanah, supaya dimohonkan uang yang ganti rugi atas nama Effendi Soleh, nomor persil 5 itu tadi, supaya jangan dibayarkan, dititipkan ke pengadilan. Iya. Tapi mereka nggak mengindahkan itu Pak. Iya. Justru malah dibayar ini Bang, kan? Nah kira-kira begitulah dia Bang. Berarti ada persoalan yang sama, tetapi perlakuannya yang berbeda. Ya kan semua kan Bang harus sama di mata hukum. Equality before the law. Iya. Semua sama di mata hukum. Mau klien saya ini orang miskin, orang nggak ada kekuasaan apa segala macam, ya sama dong. Baik. Kenapa dibedakan? Baik. Gitu. Nah, kedepannya ini apa harapan Pak Martua Silagan terhadap Bupati Samosir supaya ini menjadi atensi bagi beliau dan menindak, dan apakah ada apakah ada harapan untuk menindak atau memberikan semacam sanksi kepada stafnya atau ketua panitia dalam hal ini untuk yang dianggap merusak nama baik Pemkab Samosir dalam pembayaran ketika itu? Ya, saya selaku kuasa hukum dari Ibu Masdi Simbolon, ya harapan kita ini menjadi atensi ya, atensi serius lah terhadap Bupati Samosir. Ya. Yang kita tahu Bupati ini kan cukup orangnya baik ya, milenial, bijaksana ya, orangnya muda. Ya, dengan adanya persoalan ini, ya harapan saya sebagai pengacara, ya mohon ditindaklanjuti lah ya. Mohon ditindak ini Ketua Pengadilan Tanah ini atau siapa saja yang ada di dalam situ yang punya kepentingan, yang merusak nama baik ini, ya kalau bisa, tapi saya bukan bupati ya. Ya kalau dia terbukti, ya nonjokkan saja. Sekaligus ya. Tapi memang di sini Bang, budayanya kita kan nggak ada, budaya malu. Budaya malu susah. Dia lebih budaya apa ya? Ya muka tembok. Jangan gara-gara kecil. Orang kecil juga bisa menjatuhkan orang besar loh. Menurut Anda apakah ada dugaan pejabat ketua panitia ini menerima sesuatu, janji dan menerima sesuatu dari pihak yang dibayarkan tersebut? Kalau ini kita menduga ya. Kalau Ketua Pengadilan Tanah mengikuti aturan yang berlaku di itu tadi yang saya sampaikan di undang-undang itu tadi, saya kira ini nggak akan terjadi nih Bang. Tapi ya kita menduga ini ya ada kepentingan lah. Ada kepentingan. Kenapa bisa dibayar itu dengan pernyataan sepihak? Nah itu yang menjadi persoalan. Nah Ibu Masdi, ini kan persoalan ini sudah berlarut Ibu ya, dan juga pasti sudah memakan waktu dari Ibu, dari mulai persoalan pembiayaan juga kan, dan juga baik ada artinya kalau dihukum itu ada korban material juga, dan perasaan yang bercampur aduk selama ini. Nah, apa yang menjadi harapan Ibu Masdi Simbolon dalam persoalan Ibu ini sehingga bisa menjadi ada kejelasan hukum ke depannya? Baik Pak, saya sebagai warga negara Indonesia yang memang awam tentang hukum, tapi
saya merasa saya juga punya hak yang sama dengan warga negara yang lain untuk mendapat keadilan dalam hukum di Indonesia yang berlaku. Saya sangat berharap dalam perkara ini bahwa aparat-aparat negara kita yang mempunyai wewenang tentang hukum bisa berlaku adil terhadap saya. Karena jujur Pak, saya sebagai seorang ibu rumah tangga biasa, untuk mengikuti proses hukum selama ini saya sebenarnya sudah lelah ya. Lelah dalam artian karena saya juga harus mencari nafkah untuk keluarga, bahkan juga waktu saya disita untuk berurusan dengan hukum ini ya, karena kadangkala saya juga harus ikut serta untuk ke Balige mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. Biaya habis ya? Biaya dan juga waktu saya, baik juga untuk mengurus keluarga, anak dan suami, kadang-kadang saya lalaikan untuk hal ini. Tapi saya berharap dalam hal ini bahwa keadilan itu suatu saat saya akan dapatkan dari aparat negara kita yang berwewenang untuk hukum. Itu maksud saya. Baik, boleh tahu Ibu kerjaannya apa sehari-hari? Saya wira swasta, Pak. Berjualan, berdagang. Berdagang ya. Iya. Bapak? Kalau suami sama. Sama ya. Iya. Berapa anak-anak Bu? Anak saya 1. Iya. Ibu, apakah cuma Ibu anak daripada almarhum Bapak Simbulun? Iya Pak, saya satu-satunya anak dari almarhum Anggiat Simbulun. Oh, baik. Nah, secara pribadi lah Bu, secara pribadi baik kepada Bupati Samosir maupun aparat hukum Pengadilan Negeri Balige dan juga Polres Samosir, apa harapan Ibu? Ya, secara pribadi kepada Bapak Bupati Samosir, Bapak Pendiko Gultom, saya berharap dalam hal ini tolong memberi perhatian ya kepada saya lewat persoalan yang sedang saya hadapi, khususnya mengenai adanya pembayaran ganti rugi tanah terhadap lawan perkara saya yang menurut hukum yang ada di Indonesia seharusnya ganti rugi itu dititipkan di pengadilan sebelum ada putusan ingkrah. Tetapi kenyataan yang saya hadapi yang terjadi di daerah kita Samosir ini, kabupaten kita cinta ini, ada orang-orang tertentu ya dalam tanda kutip yang menyalahgunakan wewenangnya ya, membayarkan ganti rugi dengan tanpa dasar yang sah secara hukum, hanya berdasarkan satu pernyataan sepihak dari lawan saya. Nah, sementara saya juga dalam hal ini bisa berkata, apakah jika saya sekarang membuat pernyataan yang sama dengan pihak lawan saya, apakah Pemkab Samosir dalam hal ini orang-orang terkait panitia pengadaan tanah akan memberi perhatian atau dengan kata lain akan membayarkan ganti rugi kepada saya kalau saya bikin suatu pernyataan seperti yang dilakukan oleh lawan saya. Nah, itu yang saya inikan kepada Bapak Bupati. Jadi karena itu kepada Bapak Bupati Samosir, Bapak Pendiko Gultom, saya merasa kepemimpinan Bapak selama ini bisa masih memimpin Samosir ini dengan baik. Jadi supaya kedepannya atau dalam perkara ini tolong memperhatikan atau memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang terkait dalam hal ini supaya diberikan ya penjelasan atau dipertanyakan kenapa bisa terjadi seperti itu kepada supaya ada kejelasan hukumnya. Baik. Terima kasih Ibu Masni Simbulun. Semoga kedepannya ini ada kejelasan ya Bu ya. Iya. Baik. Nah, mungkin ada closing statement dari Pak Martua, silakan. Ya, sedikit tambahan aja nih Bang Fernando terkait surat pernyataan itu tadi. Kemudian panitia pengadaan tanah membayarkan ganti rugi itu tanpa dasar hukum. Ini sekalian edukasi juga buat masyarakat. Biar mereka memahami bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa tanah ini adalah milik si A atau si B itu kewenangan
pengadilan atau hakim yang memeriksa perkara. Iya. Itu yang saya pahami. Iya. Karena kita ketahui bahwa hakim punya kewenangan untuk mendeklaraturkan, menyatakan bahwa objek perkara adalah milik si A atau si B. Iya. Kemudian mempunyai kewenangan secara konstitutif Iya. atau keadaan hukum seperti apa. Kemudian komdernatuir menyatakan atau menghukum seseorang. Artinya di situ punya kewenangan, bukan ketua pengadilan tanah yang punya kewenangan itu tadi. Iya. Itu yang menjadi supaya dipahami oleh masyarakat, baik pejabat, sehingga dengan adanya tadi aturan itu dibuat negara, mereka lebih memakai prinsip kehati-hatian itu tadi. Supaya jangan salah, supaya jangan ada persoalan kedepannya di Kabupaten Samosir ini. Ya harapan saya, ya klien saya ini akan saya perjuangkan kepentingan hukumnya. Mau seperti apapun, pasti banyak tantangan. Tapi yang namanya pidana suatu saat akan menghampirimu ketika ada memenuhi unsur. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Martua Silagan. Semoga tetap semangat dan memberikan hal yang semakin terang benderang kepada kliennya. Terima kasih Bu Mas Simbulun. Demikian tadi obrolan kita bersama Pak Martua Silagan dan juga Ibu Mas Simbulun. Semoga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan daripada seorang Ibu Mas Simbulun bisa didengarkan oleh pihak dari mulai Pengadilan Negeri Balige maupun pemerintah Kabupaten Samosir dalam hal pembayaran ganti rugi atas pembangunan Waterfront City yang kemarin sudah dibangun dan saat ini sudah dipakai oleh masyarakat umum. Saya Fernando Tanggang, Green Beta TV, Horas. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada asisten 1 Pemkab Samosir, Tunggul Sinaga mengatakan permasalahan ini sudah sampai di Ombudsman RI. Menurut Tunggul Sinaga, pembayaran pembebasan lahan di Waterfront City tersebut dilakukan setelah adanya persetujuan Kepala Bagian Hukum Pemkab Samosir dan siap bertanggung jawab atas pembayaran tersebut, dan Effendi Sihole pun telah mengkonfirmasi bahwa dia telah menang dan mengeksekusi atas kepemilikan tanah tersebut.